awal Islam. Berikut adalah beberapa latar belakang yang penting dalam perkembangannya. Yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad. Dar al-Arqam merupakan tempat pertama kali ajaran Islam diajarkan secara sistematis. Yang kedua yaitu di masjid. Masjid digunakan sebagai tempat yaitu sebagai pusat pendidikan bagi seluruh umat Islam pada masa Nabi Muhammad. Yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin. Pendidikan Islam berkembang pesat dengan fokus pada pengajaran Al-Quran dan hadis. Banyak sahabat yang menjadi guru dan mendirikan halakoh-halakoh di berbagai masjid. Yang ketiga yaitu pada masa dinasti Umayyah Al-Abbasiyah. Pada masa ini lembaga pendidikan formal mulai berkembang seperti madrasah, kutab, dan sekolah dasar. Pendirian Baitul Hikmah di Baghdad pada masa Abbasiyah menjadi pusat penerjemah dan pengembangan ilmu pengetahuan lainnya. Lembaga-lembaga Islam sebelum kebangkitan madrasah yang pertama, Majelis Ilmu, yaitu lembaga yang formal di mana para ulama dan siswa belajar. Majelis Ilmu ini biasanya diadakan di rumah ulama atau di masjid. Yang kedua, masjid. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan. Di masjid, para ulama belajar ceramah, pengajaran Al-Quran, dan pelajaran ilmu agama kepada masyarakat. Yang ketiga, makhluk, yaitu sekolah-sekolah kecil yang berfokus pada pembelajaran dasar agama Islam, seperti membaca Al-Quran, mempelajari hadis, dan memahami hukum-hukum Islam. Yang keempat, dars, yaitu kelas pengajaran yang dilakukan biasanya di rumah ulama atau di lingkungan komunitas. Di sini para siswa belajar langsung dari ulama tentang berbagai aspek agama Islam. Yang kelima, mustalah, yaitu lembaga di mana beberapa guru memberikan pelajaran kepada kelompok siswa, dan para siswa belajar dari beberapa guru tentang beberapa guru dalam berbagai bidang ilmu agama. Yang keenam yaitu Quran sebagai lembaga pendidikan bahasa yang meliputi membaca, menghafal, menghafal Al-Quran, dan ustaz bahasa. Yang ketujuh yaitu halakoh, membuat kelompok tertentu isyarat, bertempat di masjid, rumah, dan ulama. Yang kedelapan yaitu ribat. Yang ketiga tentang sufi yang menjauhkan diri dari menyari dan menkonsentrasikan untuk lebih dekat dengan Allah. Yang kesembilan yaitu dakwah atas masyarakat, terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya, dan juga menyebarkan ilmu dan juga menyebarkan ilmu. Bagi sepuluh yaitu Tuhan asrama untuk murid luar kota, tempat belajar secara privat untuk belajar fikih. Selanjutnya yaitu badi'ah atau perang fasir, mengembangkan metode khusus mencapai makrifat. Selanjutnya yaitu masjid, dimulai sejak masa Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu Muzamil Ulama, rumah Al-Ghazali, Al-Rais Ibn Sina untuk mengajar buku As-Sifah dan Al-Qanun. Pengaruh Helenisasi terhadap pendidikan Islam. Sebelum kita masuk pada materi, kita harus mengetahui apa itu Helenisasi. Helenisasi merujuk pada proses pengaruh budaya Yunani kuno terhadap budaya lain, termasuk di dunia Islam pada masa lampau. Pengaruh ini secara historis memainkan peranan yang kompleks dalam perkembangan pendidikan Islam. Pada periode awal Islam, terutama di masa kejayaan Abbasiyah, terjadi interaksi intelektual yang intens antara dunia Islam dan budaya Helenistik. Ini memungkinkan aliran pengaruh dan kebijakan dari tradisi Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan diadopsi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Berikut beberapa dampak dari Helenisasi terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, terjemahan karya klasik. Karya filsafat, ilmu pengetahuan, dan kedokteran Yunani klasik diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, pembelajaran rasio. Pengenalan konsep-konsep filsafat Yunani seperti logika, etika, dan metafisika. Sudah. Yang kedua, udah. Dan poin ketiga ialah sistem pendidikan formal, pengembangan universitas dan madrasah di dunia Islam, dan inspirasi dari model pendidikan Yunani dengan fokus pada kurikulum yang komprehensif dan pengajaran berstruktur. Namun demikian ada juga kritik terhadap Helenisasi karena khawatir pengaruhnya dapat merusak kemurnian ajaran Islam. Dan ini memunculkan perdebatan antara tradisionalis dan reformis dalam pendekatan terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan dalam konteks Islam. Secara keseluruhan, Helenisasi memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan intelektual dan pendidikan Islam pada masa lampau, meskipun juga menimbulkan tantangan dan pertanyaan filosofis yang substansial bagi para cendekiawan Muslim pada zamannya.